nggak tahu Allah, bener kan nyembahnya? Ada ngomongnya ke Allah, tapi nggak tahu Allahnya. Allah yang mana? Bener nggak kira-kira nyembahnya? Ke Allah, tapi nggak tahu Allahnya. Elitnya apa? Yang dielitnya? Elit sesuatu yang nggak tahu ya, bener nggak kira-kira elitnya? Orang elit bukan sesuatu yang nggak tahu, bisa elit nggak? Bisa jelas betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asta'idzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi jami'il asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sanurihim ayatina bil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu bi kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa ana ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah ratinan malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan. Mari kita bersama-sama munajat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, mengabdikan jiwa raga kita kepada Allah sebelum kita yaitu melaksanakan, menguraikan tentang pengajian rutinan. Kita sama-sama munajat kepada Allah, mohon kepada Allah Dat yang Maha Segala Maha, khususnya semoga kita semua, khususnya warga Sukasari RW 05 yang sehat, ditambahkan sehatnya, sehat rohani sareng jasmaninya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan. Di dalam bahasan Isra Mi'raj, yaitu bulan Rajab, telah diabadikan Isra Mi'raj itu di dalam surat Al-Isra, yaitu surat 17 ayat pertama, yaitu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya bahasa Indonesianya kurang lebihnya Subhanalladzi, Maha Suci Allah, alladzi barakna, alladzi subhanalladzi, Maha Suci Allah, asra bi'abdihi,
dan Allah, sifatullah yang telah mengisrokan kepada hambanya yang terpilih, yang sudah dipilih oleh Allah. Asra bi abdihi, lapanya di situ asra bi abdihi, dan Allah yang telah mengisrokan kepada hambanya. Siapa hambanya? Hamba yang diisrokan yaitu yang terpilih. Hamba Allah yang terpilih yaitu namanya Muhammad. Orang yang terpilih oleh Allah untuk dijadikan abdun, abdihi, pengabdi kepada Allah Sang Maha Pencipta, namanya Muhammad. Alhamdulillah kita semua menjadi umat Muhammad. Yang paling penting umat itu artinya pengikut. Mengikuti yaitu imam, mengikuti yaitu pemimpin. Pemimpin disebutnya itu Rasul zaman dulu, ya, dalam para nabi zaman awal dari Allah. Jadi kembali asra bi abdihi kepada ayat tadi Isra. Arti Isra, Isra itu artinya menurut lughat lapan yaitu berjalan malam, ibadah di malam hari. Ini kita semua lagi Isra, ya, kita semua lagi Isra, ya, dari rumah ke masjid niatnya ibadah. Nah, berjalan malam dari rumah ke sini Isra, ya. Kita tuh Isra karena ada pengumuman bakal ada pengajian rutin, sudah menjadi keputusan mutlak, yaitu di dalam masjid ini isi dalam DKM kegiatannya yaitu malam Jumat ada rotinan, malam lagi Isra. Hebat kan DKM, ya, tahu bab Isra sih, diadakannya malam kan. Isra, Isra itu adalah ibadah, berjalan malam untuk ibadah. Definisi istilahnya yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aduh, itu mah berat. Kanjeng Nabi nonton diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Masjid Madinah. Masjid Madinah itu jauh jalannya. Perjalanannya itu subhanallah katanya Masya Allah berapa ratus kilo. Kalau ditanya secara perjalanan biasa katanya subhanallah. Isra artinya yaitu berjalan malam dalam ibadah untuk umat, yaitu sekarang nih Isra, ya. Nah, itu. Kalau orang sudah menjalankan penuh dengan Isra, ibadah berjalan malam dari rumah ke masjid dalam pengajian, allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina, nanti Allah akan memberikan keberkahan yaitu dengan cahayanya Allah, ya, kepada masing-masing akal pikirannya dan hatinya. Lapang hati dan akalnya, lapang, cerdas, positif akal pikirannya itu untuk memikirnya jernih, mana yang salah, mana yang benar, mana yang bagus, mana yang jelek. Linuriyahu min ayatina, barakna kholahu linuriyahu min ayatina, diberkahi oleh Allah dengan cahaya Allah yang masuk kepada diri masing-masing yaitu akal pikiran dan hatinya. Ini perlunya Isra untuk kita. Jadi Isra itu adalah perjalanan malam dalam rangka ibadah kepada Allah. Mi'raj sekarang, mungkin hasilnya Isra itu alladzi barakna haulahu linuriyahu, hasilnya begini. Hasilnya harus ada keberkahan setelah haji itu. Makanya para Rasul khususnya Nabi Muhammad mengajarkan para sahabat, para tabi'in, imam-imam dan tabi'in sampai sekarang para kita khususnya itu adalah harus memberkahkan hidup. Diajarkan oleh Rasulullah apa itu? Zikir,
Zikir keluar masuknya pertimbangan ilmu untuk zikir. Zikir ingat Allah posisi iya keluar masuknya nafas. Apa bacanya? Paling kalau ulang-ulang, tarik nafas. Allah keluar. Masuk nafas, keluar Allah. 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 Yaitu Allah. Dohir isim dohir. Buah kalau bahasa kiai, bahasa santri yaitu isim domir. Domir itu artinya tersimpan. Ya, sesuatu yang belum nyata, belum dohir, namanya domir. Nah, ini buah maka lagi kita ambil nafas, supaya masuk di dalam hati. Awal dan harus di hati, bukan awal harus ada di hati. Terus masuk, keluarnya Allah. Itu buah. Masukkan buah itu. Kalau buah itu, kalau buah itu hurufnya kayak apa sih? Kayak nol, kosong. Hurufnya kayak nol, kosong. Ya. Kalau Allah alif lam he, ada tasjid di tengah lamnya. Ya. Itu isim domir itu zat dan jadi kembali kepada ayat jadi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna huwas samiul basir. Kemudian yang kedua mi'raj. Mi'raj itu adalah setelah Kanjeng Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Madinatul Munawwarah, itu kota Mekah atau Madinah, Masjid Madinatul Munawwarah, itu baru mi'raj. Ya, keyakinannya ilmu, enggak Allah, ilmu, karena pandainya, karena pintarnya, karena banyak amalannya, yang banyak dirinya mentuhankan diri jadi Tuhan, bukan isi dirinya yang diri, yang diingat bukan itunya. Masih banyak ya, karena belum ngertinya. Makanya disebut yaitu puncaknya Al-Quran untuk mengajarkan tauhid, yaitu kalimatnya, yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Siapa Allah, siapa huwa, siapa Allah itu, siapa ahad itu, siapa as-samad itu, ya, siapa lam yalid wa lam yulad itu. Nggak paham. Mi'raj kembali yang kedua, yaitu mi'raj artinya naik, dinaikannya abduhu hamba Allah setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Madinatul Munawwarah, Masjid Madinah. Di situ sampai itu yaitu di mi'raj kan Kanjeng Nabi, ya, masih malam itu. Apa artinya mi'raj? Naik ke 7 langit untuk menemui Allah. Ya. Kita pengen ketemu sama Allah, Bu, Pak. Pengen ketemu dengan Allah. Siapa Tuhan kita? Harus ketemu enggak? Harus enggak? Orang nyembah ke Allah enggak tahu Allah, bener enggak nyembahnya? Ada ngomongnya ke Allah, tapi enggak tahu Allahnya. Allah yang mana? Bener enggak kira-kira nyembahnya? Ke Allah, tapi enggak tahu Allahnya. Elitnya apa? Yang dia ini elit sesuatu yang nggak tahu ya, benar nggak kayak ini? Orang elit bukan sesuatu yang nggak tahu, bisa elit nggak? Bisa jelas itu? Nih haji, mi'raj yaitu hamba Allah setelah Isra dijalankan malam untuk ibadah dijalankan Allah dari Mekah ke Madinah, yaitu sampai Madinah di mi'raj. Berarti udah full Isra-nya ada. Niatnya ibadah nabi ke Allah, berjalan malam itu taat
sami'na wa ata'na. Setelah sampai Madinah baru dimikrojkan. Mikraj itu menemui Allah, yaitu melewati 7 langit. Bayangkan. Menurut akal kita bisa nggak Bu? Mungkin kira-kira manusia ada yang tahu langit. Langit 7 ada yang tahu nggak kira-kira? Mana langit pertama? Langit kedua, langit ketiga itu dohir bersih. Langit itu dohir bersih. Belajarnya kan ngaji, belajarnya. Kalau aja dengan protagonis dan belajar data atau ilmu, yang namanya ilmu itu tahu, yang namanya tahu itu jelas. Kalau orang punya ilmu tapi nggak jelas, ilmu but. Nah itu yang punya ilmu tapi nggak tahu apa yang dibicarakan, ilmu but. Yang punya ilmu buta. Yang namanya ilmu ya jelas. Nah, itu. Dan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu di dalam yaitu Bardani diterangkan yaitu jasad dan rohani, jasad dan rohaninya. Dohir batin, jasmani dan rohaninya Kanjeng Nabi itu. Naik langit 7 bertemu dengan Allah, jasad dan rohani. Ya, di dalam Bardani. Makanya ulama mengatakan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu ada yang rohaninya saja. Kalau yang paham benar, ada yang mengatakan yaitu jasmani dan rohani benar kalau paham mah, kalau ngerti mah. Yang lain yang nggak ngerti. Orang nyari sesuatu karena nggak ngerti. Ya, makanya yang namanya ngaji kudu jelas. Ngaji tuh ilmu, kita nyari ilmu tuh kudu jelas. Coba ilmu yang sudah Allah berikan aja. Manusia itu kira-kira semua udah dikasih ilmu nggak sama Allah? Kita semua itu punya ilmu tuh Bu, Pak. Punya ilmu enggak? Punya Bu, Pak. Punya ilmu. Dari siapa ilmunya? Mana kira-kira ilmu dari Allah? Itu Bapak tuh. Tunjukkan ilmu dari Allah mana kira-kira coba. Mana coba punya ilmu tuh? Ilmu apa coba? Lihat. Ilmu apa? Pinter, wah hebat banget itu. Alhamdulillah. Itu hasilnya lain itu satu dari Allah ilmu pemilihan jelas. Kalau lihat ini untuk melihat yang jelas, yang tidak jelas, maka itu untuk melihat sesuatu yang jelas dan yang tidak jelas. Yang tidak jelas kudu jelas, yang jelas ya udah nggak usah yang jelas. Ini Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Ya, makanya Kanjeng Nabi yaitu sebelumnya sholat, Kanjeng Nabi waktu itu belum sholat, ibadahnya belum tahu ketentuan ibadah sholat, belum, masih baru dzikir aja tahu. Udah diajari ilmu dzikirnya apa Allah. Setelah di Mi'raj kan baru di Mi'raj itu menghasilkan sholat. Jadi kira-kira kita tuh harus paham kepada Isra Mi'rajnya dulu atau paham sholatnya dulu? Paham Isra Mi'rajnya dulu, baru bisa mengerjakan sholat. Apa sih hasilnya Isra Mi'raj? Setelah apa tuh? Mendapat hasil dari siapa tuh? Dari Allah. Karena diangkatnya Kanjeng Nabi hamba Allah Mi'raj itu untuk menuju bertemu dengan Allah. Setelah bercakap-cakap dengan Allah baru ditentukan sholatnya. Asalnya mas sholat bukan 5 waktu, 50 waktu awalnya. Banyak yang bisa melakukan atau enggak? Subhanallah, bener ya. Kan itu dijaga nabi-nabi itu ya, ketemu dengan nabi itu barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Subhanallah. Coba bayangkan ya, nomor 1 rukun Islam benar Islam itu harus syahadat. Coba digali lagi. Syahadat maknanya bukan ucapan kalimat syahadat, bukan ucapan bungkul. Saya telah bersaksi bertemu dengan RW, yaitu Bapak RW pidato menjelaskan itu tentang kebersihan, yaitu di Sukasari. Bertemu, saya bersaksi. Nyata ada. Saya telah bersaksi Jumat ini giliran saya dihadiri Pak RW, saya telah bersaksi. Berhadapan
ada RW-nya. Ini namanya bersaksi. Ucapannya saya bersaksi dengan RW. Dilihat ada, berada. Saya telah bersaksi dengan Pak Presiden kita di TV. Di TV dengan langsung bersaksi dengan Presiden kita, dengan orangnya. Pernah kita bertemu dengan orangnya Presiden kita? Ini ngaji itu kudu nyata. Ya. Bahaya, yuk ngaji kita sing nyata. Ya. Makanya kata bahasanya ulama wali Sunda ini ngelmu sing hatimu. Bahasa ilmu walinya Sunda. Ya. Siapa di antaranya wali Sunda? Di Subang kira-kira siapa walinya? Yang masuk sudah tinggal namanya aja. Ki Agung Subang siapa? Alia Gopa di antaranya. Ya, wasiatnya ngelmu singkatimu, ngaji singajinis. Ya, ngelmu singkatimu, ngaji singajinis, ngaji pikir sing kapaham, ngaji pikir sing kapaham tentang urusan berat-beratnya sholat, ruku kayak apa, sujud kayak apa, bacaan Fatihah kayak apa. Ngaji fikih sing kapan? Ngaji usul sing kasus. Usul itu apa itu? Ilmu tauhid sing kasus sampai nyampe kepada Allah kita itu siapa? Sing kasus, sing nampak, sing nyata. Kayak gitu. Para wali mau ngaji usul sing kasus, ngelmu tasawuf sing karasa. Tasawuf itu ilmu apa? Ilmu hati sing nyampe ke hati. Allah tuh kayak di bibir. Ya, Allah tuh gak di bibir, di hati kita. Kalau isinya Allah, bibirnya bener, ucapannya bener, makanya nggak mau yang haram, ngomongin batu nggak bayu, nggak bisa. Nggak mau kalau hatinya isinya coba kita semua tahu nggak setan. Kalau kita sudah dijelaskan oleh Allah musuh manusia itu sesungguhnya paling nomor satu setan. Coba tanyakan pada diri kita, siapa setan itu? Tanyakan diri masing-masing kita, siapa setan itu? Yang mana setan itu? Butuh ditanya ke hati kita, ke pikiran kita, setan itu yang mana? Di luar kita atau di kita setan tuh? Kudu ditanya kayak gitu. Setan mana di kita yang paling tukang yaitu menjadi perang, menjadi proyokan, yang menjadi itu dan ini? Setan yang ada di allati waswisu fi sudurin nas. Kalau hatinya udah gelap, enggak ada cahaya iman, maka omongannya yang banyak mata kita kalau nggak ada Allahnya di hatinya nih, kira-kira mata kita bapak-bapak seneng ping-ping ayam atau ping-ping perempuan? Tuh, coba ya, itu sebagai contoh yang paling nyata. Satu, kalau Islam itu sempurnanya benernya iman tuh, yaitu syahadat. Bener kita udah syahadat kan? Tanya kan ini masing-masing. Sejauh mana kita bisa ada syahadat? Di sini harus kita diteliti sendiri, tanya sendiri. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Allah yang mana? Tanyakan ke hati. Allah yang mana coba? Menurut hati kita siapa Allah tuh? Ya. Kalau hatinya itu menunjukkan Allah mah itu di dalam jurang itu, aduh, masa Allah mah itu di dalam keris,
bahaya, belum benar bagaimana. Inilah kajian Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu Isra Mi'raj yang ada Nabi adalah berjalan malam untuk ibadah mengabdi kepada Allah, kemudian naik menuju Allah, dan ketujuh mendapat sholat yaitu 5 waktu 17 rakaat. Itu dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik banyak ya. Mudah-mudahan insyaallah dari awal sampai akhir pertemuan kita khususnya yaitu dalam rangka pengajian rutin kita insyaallah ada ridho Allah dan makhluk. Amin ya robbal. Terakhir kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya quddusu qaddis fitratana ya quddusu qaddis fitratana ya quddusu qaddis fitratana ya khaliqu hassin khalqana wa hassin khuluqana ya khaliqu hassin khalqana wa hassin khuluqana ya khaliqu hassin khalqana wa hassin khuluqana ya haqqu dullana haqqan waqti kulla bi haqqi haqqan ya haqqu dullana haqqan waqti kulla dullati haqqan. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal sampai akhir saya khususnya dari ucapan uraian bila banyak kesalahan kekurangan mohon maaf. Yang benar hakikatnya dari Allah, yang salah hakikatnya dari pengorbanan saya pribadi. Mohon maaf dengan ibu-ibu bapak-bapak. Akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di subscribe. Cus cus cus.